Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Ini di makam, posisi habis hujan ini, jadi masih ada rintik-rintik airnya. Baik sahabat, asik ini. Jadi ada pertanyaan, apakah benar makhluk gaib sebangsa jin itu bisa mengetahui isi hati manusia, bisa mengetahui pikiran manusia, bisa mengetahui niat baik dan niat buruk manusia, dan terlebih bisa mengetahui kelemahan-kelemahan manusia. Kalau ada pertanyaan seperti itu, bisa dikatakan benar atau iya. Kenapa? Karena makhluk gaib dalam hal ini adalah jin. Itu adalah sebuah makhluk yang dimensinya sangat halus. Lalu bagaimana cara jin mengetahui isi hati manusia, mengetahui tabiat manusia, niat baik dan niat buruk manusia? Sebenarnya jin mengetahui niat manusia, mengetahui isi hati dan pikiran manusia itu adalah melalui perputaran atau laju energi alam. Sekilas kita bahas tentang alam dulu. Jadi alam itu sifatnya jujur. Jadi alam itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa dihianati, dan tidak bisa ditipu. Jadi dimanapun kita berada, alam akan selalu membaca hati kita. Alam akan selalu membaca pikiran kita, kemana pikiran kita lari. Dan oleh alam semuanya itu dianggap real. Makanya ada teori self-talk, kemudian ada teori law of attraction. Itu salah satunya adalah kita mengoptimalkan atau memanfaatkan kemampuan merekam alam, agar apa yang kita fokuskan itu terpancar, bergelombang, dan kembalinya kepada diri kita. Kayak kita fokus ke yang tadi, pembahasan yang tadi. Jadi makhluk gaib sejenis jin, karena dimensinya yang halus, jin itu bisa membaca kemana arah gelombang alam. Sebagai contoh misalnya, kita mendatangi suatu tempat, niat kita baik, niat kita ingin melakukan sesuatu yang luhur. Alam akan membaca, alam mengetahui betul isi hati kita, isi pikiran kita. Nah, jin mengikuti alur atau energi alam itu benar-benar paham. Jin itu paham kemana energi alam itu berlari, kemana energi alam itu pergi. Karena jin paham betul warna-warna energi, kemudian sifat-sifat atau karakter energi, perlambang-perlambang energi alam yang menunjukkan itu niat baik atau niat buruk. Nah, dari situlah jin mengetahui isi hati manusia. Kalau misalnya kita datang atau pergi ke suatu tempat, niat kita buruk, niat kita jahat misalnya, niat kita tidak terpuji misalnya. Nah, alam sudah membaca itu. Nah, jin mengikuti apa yang dibaca oleh alam, dan jin paham betul. Oh, alam memberikan sinyal, memberikan warna, memberikan denyut getaran energi seperti ini. Berarti orang itu berniat jelek, orang itu berniat buruk. Jin tahu betul. Bahkan jin itu sangat halus dalam menelisik sisi-sisi hati manusia, sisi-sisi pikiran manusia, bahkan sampai kepada sisi kelemahan manusia. Karena sebenarnya hidup kita, saya mengenal ada istilah tali karma. Jadi hidup kita tuh diikat oleh alam semesta ini, dan kita tidak bisa lari dari cengkraman alam. Semua dari pikiran kita, hati kita,
kesadaran kita semuanya terikat oleh alam. Kemana kita pergi, alam merekam. Merekam pikiran kita, merekam kemana pikiran kita berlari, ataukah ke masa depan, ataukah ke masa lampau, ataukah ke angan-angan. Kita sedang berburuk sangka kepada siapa? Alam paham betul itu, dan jalan alam itulah yang disusup atau diikuti atau dipahami oleh jin. Makanya hati-hati sahabat sekalian, dimanapun coba kita niatkan tata hati kita agar senantiasa baik, tata pikiran kita agar senantiasa baik. Jadi jin mengetahui pikiran manusia, mengetahui isi hati manusia, karena jin berada pada dimensi yang sangat halus dan bisa memahami kemana alur energi alam itu. Kemudian sinyal-sinyal yang diberikan oleh alam itu jin paham betul. Itu adalah kenapa jin mengetahui isi hati manusia, karena sifatnya yang sangat halus, paham betul dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh alam semesta. Itu sahabat sekalian. Termasuk ketika kita membatin sesuatu, kita batin saja. Misalnya kita ketemu sama seseorang, ya kan, kita suka dengan orang itu, wah, orang itu sangat baik, orang itu sangat cantik, orang itu sangat tampan, orang itu sangat budiman. Kita batin saja, atau kita bahkan batin buruk, kurang ajar orang itu, aku nggak suka dengan orang itu. Nah, batin kita didengar sangat jelas oleh alam semesta, dan itu batin saja itu tuh bergelombang, ya. Jadi itu memancarkan energi, memancarkan gelombang. Nah itu energi yang memancar dari suara hati kita, walaupun kita hanya batin, itu dibaca dan dipahami oleh jin, karena dimensinya sangat halus, ya kan. Bahkan sampai jin bisa masuk ke dalam diri kita, bisa masuk ke pori-pori kita, bersemayam, ya kan, mendirikan rumah atau berkomunitas di dalam pori-pori tubuh, pori-pori kulit kita, atau di dalam jaringan-jaringan saraf kita. Jadi jin sampai segitunya, sampai bisa membuat sarang, membuat rumah di dalam saraf-saraf diri kita, membuat rumah, membuat tempat tinggal di dalam pembuluh-pembuluh darah kita. Nah, itu sebabnya kenapa jin bisa memahami seluk-beluk manusia, hati manusia, pikiran manusia, niat baik dan niat buruk manusia, bahkan tahu kelemahan-kelemahan manusia. Itu karena jin berdimensi sangat halus dan bisa memahami apa yang menjadi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh alam. Itu sahabat sekalian, saya kira garis bawahnya seperti itu. Ya, jadi jin memahami suara hati manusia karena jin berada di dalam sebuah dimensi alam yang sangat halus dan bisa membaca dengan jelas apa yang disuarakan atau apa yang menjadi petuah dan petunjuk dari alam dalam merekam hati kita. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.